Ini kan nama Fiona sering disebut di dakwaan berdampingan dengan Juristan ya Pak. Tapi kan di kasus ini beliau tidak ikut terseret gitu. Memang tidak ditemukan mens reanya atau sebenarnya apa sih Pak alasannya gitu? Oh, baik, saya jelaskan dulu. Hari ini kita menghadirkan Fiona ya, salah satu staf khusus menteri. Memang kemarin agenda persidangannya itu waktunya itu sudah selesai ya, karena udah malam. Akhirnya hari ini dilanjutkan untuk agenda pertanyaan dari penasihat hukum dan majelis hakim. Rupanya terdapat fakta yang terungkap di persidangan dan pengacaranya, terdakwanya si Mulyasa dan Sri menggali semua fakta-fakta material yang ada di dalam BAP dan dalam fakta-fakta yang sebenarnya, termasuk hakim. Dan sebenarnya sangat menguatkan dakwaan kami. Artinya apa? Pertama, memang percakapan untuk penggunaan Chromebook itu jauh sebelum adanya proses pengadaan. Mana-mana teman-teman lihat dari ada namanya WhatsApp Fintech dan WhatsApp Mas Menteri Korbin segala macam, kan? Terus yang kedua adalah ini ada pembicaraan mengenai co-investment 30% antara Juristan dan Fiona sebelum pengadaan dimulai, yang menyebutkan bahwasanya apabila Mas Menteri, artinya Nadiem, bisa melobi Google, maka co-investment 30% ini bisa bertambah hasilnya. Maka dikejar sama hakim tadi, apakah ini bisa mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap pengadaan laptop. Dan akhirnya Fiona di desa hakim mengatakan iya, berkurang. Artinya apa? Artinya ini memenuhi kebutuhan untuk pengadaan ini bukan berdasarkan dari kebutuhan sekolah, tetapi berdasarkan dari kebutuhan co-investment pengadaan antara produk dengan IPAS manajemen tersebut, hanya investment tersebut. Terus yang ketiga yaitu Fiona sendiri rupanya dia mengetahui ada keraguan dia bahwasanya Chromebook ini produk yang diragukan. Teman-teman bisa dengar tadi kan, ya kejar sama hakim kan, tapi ya kan fakta yang ada di BBE, barang bukti elektronik, percakapan antara Fiona dan Juristan dan sebagainya, itu menguatkan bahwanya Chromebook ini harus jadi barangnya sebagaimana arahan Mas Menteri. Bahkan ada mengatakan apabila dikuatkan dengan 28 orang, ya kan, artinya 28 orang tim teknis akan diganti, itu akan menguatkan. Yang selanjutnya juga terungkap bahwasanya Fiona mengatakan, ditanya hakim, ya intinya kalau yang tidak sejalan kita ganti saja. Wah, mereka saya pikirkan ya ini kan arogansi sekali kan. Nah, makanya ditanya sama ini Pak Mul, dan nanya terdakwa, sebenarnya SKM ini secara struktural itu seperti apa di kementerian, ya kan? Apa bedanya dengan staf ahli menteri ya, staf ahli seperti itu. Nah, ini semakin membuktikan bahwasanya di kementerian itu arogansi SKM itu, ya kan, bahwasanya memang kegiatan atau pelaksanaan di Kementerian Pendidikan itu tidak pernah melibatkan pejabat eselon 1 dan eselon 2, tapi melibatkan orang-orang seperti Fiona dan Juristan dan Ibang. Bahkan tadi hakim anggota tadi menanyakan mengenai riwayat pendidikan Fiona, dan diakui tidak punya riwayat pendidikan mengenai berbasis tentang sekolah atau pendidikan tentang sekolah lah, seperti itu. Dia hanya sebuah pendidikan teknik industri. Nah, pertanyaan tadi, apakah Fiona tidak ada menstri apa enggak? Kita ikuti perkembangan persidangan, akan kita kaji. Oke, Bang. Ini kan di persidangan kan Fiona disebut-sebut superior ya Bang sebagai SKM. ya. Dan tadi kan Percaya ya? tapi kan tadi dari pihak kuasa hukum dan hakim, kalau sebelumnya dari pihak jaksa pernah menanyakan itu nggak sih Bang soal fakta-fakta bahwa SKM ini superior gitu Bang? Oh, udah dari kata kasar kan semua mengatakan seperti itu. Pejabat eselon 1, eselon 2 mengatakan seperti itu semua. Nah, ketika dipertegas lagi ya di Fiona, ya kan,
ya Fiona membantah ya tadi ya. Tetapi kan saya melihat bagaimana suasana hatinya si Pak Mulyatsa pada saya menanyakan kan seperti itu. Dia mengatakan saya keberatan semua keterangan Fiona karena faktanya tidak, yang Fiona katakan itu tidak benar, katanya seperti itu. Karena fakta yang tidak benar Pak, karena Fiona adalah SKM yang mempunyai superior, artinya punya apa? Punya kekuasaan sangat luas seperti kayak Gulistan seperti itu. Sehingga dia merasa ya intinya saya seperti ini gara-gara kamu katanya. Karena ada kan bukan kata saya ya, kata persidangan kan. Pak, soal co-investment itu di kasus ini bisa dijelaskan kalau misalnya co-investment nilainya lebih tinggi akan menguntungkan untuk pengadaan ini atau gimana sih Pak? Jadi jauh sebelum pengadaan ini mulai, ada percakapan di dalam grupnya tim Martek, ya kan. Di situ ada Fiona, di Stan, ya kan, ada Iwan, menyebutkan ada kebutuhan 140.000 laptop, ya kan. Maka ditanya sama pengacaranya si Mulyatsa, Fiona, kamu tahu dari mana informasi ini? Nah, Fiona kalau terdesak jawabannya saya tidak ingat, ya kan. Ingatkan lagi di BAP seperti itu. Nah artinya apa? Bahwasanya memang ini sudah ada rencana kajian perubahan untuk kebijakan digitalisasi ini, pengadaan ini, ya kan, ini memang akan diarahkan kepada suatu produk tertentu seperti itu. Nah, balik lagi ke co-invest 30%, Fiona akan mengakui bahwasanya apabila nanti kita bekerja sama dengan Google, kita berharap untuk mendapatkan co-investment 30% itu. Nah, co-30% itu kita meminta Nadiem sebagai menteri bisa melobi Google. Kalau lebih dari 30%, tentu akan menambah kebutuhan. Nah, pertanyaan sederhana, Yulistan mengatakan, ini catat ya, Yulistan mengatakan Chromebook itu harganya cuma 3 jutaan. Tapi Fiona mengatakan kita buat 6 juta, kita backup dulu. Makanya hakim kita tanya, kenapa di backup, kenapa disembunyikan? Berarti kamu tahu, pokoknya harga Chromebook itu hanya 3 juta, tetapi disembunyikan 6 juta. Tahu tidak akhirnya harga 6 juta ini dijadikan patokan untuk pengadaan di tahun 2020 sampai 2022. Nah, ini makin terbuka ya. Jadi ini fakta dari persidangan, bukan katanya-katanya, bukan kata Pak Roy, kata persidangan. Kalian lihat, ada Pak Roy nanya kan, berarti cuma nanya BBI itu aja, membenarkan BBI ini kan bulan Juni kan, bulan pengadaan. Artinya apa? Ada percakapan untuk CDM Chromebook, ya kan, yang akan disiapkan. Itu sebelum pengadaan kan. Nah, ini hari ini yang mengungkapnya adalah hakim dan ya, nah ini sangat menguatkan dakwaan kita dan kita perkuatkan dengan bukti yang ada. Jadi memang Chromebook itu harganya 3 juta. Kata siapa? Kata Fiona. Kata siapa lagi? Fiona Pak Pistan. Siapa yang nanya? Yang nanya hakim. Nah, kan gitu kan? Benar kan Pak? Iya kan? Nah, 6 juta itu kok bisa? Itu harga dari Fiona yang disembunyikan. Nah, kenapa disembunyikan? Kata hakimnya gitu. Makanya hakim tadi mengatakan kalau dalam tes potensi akademik itu ada istilah apa? Rangkaian peristiwa yang bisa disimpulkan. Kan itu tadi hakim menanyakan. Saya rasa seperti itu ya, teman-teman ya. Ini kan artinya Fiona tahu banyak soal pengadaan Chromebook. Tahu lah. Ada pengembangan nih nantinya Pak, pengembangan dari kita kasus ini. kaji. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.